Ya kalau baca berjanji itu yang masalah sholawatnya nggak ada contohnya. Contoh apa sholawat di berjanji ya, yang Assalamu alaik zainal anbiya, itu juga bid'ah karena nggak ada. Ya. Ahmad ya habibi, itu juga bid'ah, nggak ada dalilnya. Sholawat nariyah juga nggak ada dalilnya. Ya. Sholawat burdah apalagi, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa, itu sholawat favorit. Semua hampir majelis ta'lim baca itu. Bahkan ini lagu kebangsaan majelis ta'lim sejabotabek. Kalau ngajian nggak baca itu, wah ini kajian bukan kajian kita. Dan anehnya, ya Rabbi bil Mustafa itu dilakukan apa aja bisa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma madaya wasi'al karami. Ini model untuk bapak-bapak. Ada yang lagu ibu-ibu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, itu. Ada yang model untuk remaja, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, nge-rap ini. Itu, Masya Allah. Makanya tua muda laki perempuan seneng sama ya Rabbi bil Mustafa. Padahal subhanallah kalau kita artikan, Masya Allah Pak, merem-merem. Dari ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, siapa lagi yang aku tempatin untuk meminta perlindungan ketika musibah menghimpit kami kalau tidak kepada engkau? Oh, gimana mas? Syirik nggak tuh? Iya. Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmun lawhi wal qalami. Sesungguhnya sebagian kedermawananmu adalah pemberian dunia akhirat, dan sesungguhnya sebagian ilmumu adalah mengetahui lauhul mahfud dan catatan takdir. Masya Allah, Rasul digituin Pak. Gimana itu? Ini Illam takun akhidan yawmal ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Waduhai Muhammad, kalau engkau tidak tarik tanganku nanti di akhirat, pasti kakiku kepleset ke neraka jahanam. Itu. Jadi ini ungkapan yang jelas hadirin sekalian. Penulis burdah itu dari Mesir, ya. Itu merupakan orang yang bukan alim, tidak ada tanda-tanda ulama, bahkan pengikut sufi, dan banyak melakukan kefasikan. Dengan demikian syairnya pun syair-syair yang, tapi subhanallah, menjadi keyakinan umum. Nah ini nggak boleh. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana, lah berjanji itu nasibnya kurang baik. Dibaca bahasa Arab, yang baca nggak paham, yang dengar nggak paham. Akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra. Nah, terus dihukumi bid'ah kan? Coba kalau itu ditulis bahasa Indonesia, nasab Muhammad, dia punya bapak Abdullah, punya mbah Abdul Muttalib, gini-gini. Paling kubu sebelah tidak akan bilang bid'ah, mesti ngomong ini buku sejarah. Suatu saat Jibril ini datang lagi. Nabi juga, ini loh temanku, kalau bilang Jibril ini temanku datang lagi. Khadijah fahasarat an fakhidhiha. Masyhur itu di riwayat. Apa pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih, weh lari katanya. Terus setelah lari ditutup lagi. Temanmu datang lagi, ya datang lagi. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu nabi.
Jadi Khadijah punya sekian definisi. Kalau Nabi betul itu melihat apa, malaikat betul itu melihat aurat pasti lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah ini tidak tahu, yang tahu Nabi. Nabi ya nggak tahu kalau dites. Kalau Nabi tahu, oh kok ngene nak dites ya. Jadi ini mungkin, jadi Nabi itu nggak tahu kalau dites. Mas, kalau temanmu datang bilang saya. Setelah pas Nabi sama Khadijah, Jibril datang. Masyhur tuh Fahak Sarot an Fakhidiyah. Dibuka, temanmu masih mas, lari. Ditutup lagi. Sekarang gimana mas? Datang lagi. Kamu harus seneng, kamu Nabi betul. Karena kalau itu setan, wah mesti seneng nonton aurat itu. Itu Nabi tidak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu, kalau mau dites itu. Sampean mulai kata tong wedok liya, teko mesti bojo mbek servis untuk menutupi semua keburukan itu. Itu Nabi. Uniknya terus Khadijah, Nabi jadi Nabi sama Khadijah itu tahu di Khadijah. Nabi nggak tahu kalau mau jadi Nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang, Khadijah itu ngirim mata-mata namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saya tambahi lagi, Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu artikan nama perempuan, oh berarti Nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah. Terus gimana Muhammad di perjalanan? Tudilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib, kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Tapi betapa kecewanya Khadijah ketika Nabi nikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun, itu kok gak jadi Nabi. Itu mulai kecewa lagi, sido jadi Nabi tau orang. Makanya ketika tahun ke-40, berarti Nabi umur 40, cerita ketemu tadi Jibril, Nabi nggak tahu itu Jibril, nggak bilang Jibril. Itu Khadijah senangnya bukan main, karena apa yang dibayangkan dia terjadi. Fawwah la yuzika wa abadan la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul maktub wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Ini kalau istilah bahasa Pak Said Akil, syarat jadi rais Suriah harus hafal kata gitu. Sono syaratnya jadi ulama. Saya ini jadi ulama sebelum di NU. Kaya kata Mbah Mun dulu guyon kiai ana loro, ana kiai sing ning NU, berarti kiai sik lagi ning NU. Ana sing kiai NU nek gak pengurus NU ora dadi kiai gitu. Itu guyonannya Mbah Mun. Akhirnya Khadijah itu sempurnanya bukan main karena pernah ragu 15 tahun. Kan dari umur 25 sudah yakin kalau ini Nabi, kemudian nggak tahu bukti berikutnya, makanya terus ini jadi Nabi enggak. Setelah umur 40 benar-benar Nabi, paginya diajak ke Waraqah bin Naufal, masih pernah paman sama Khadijah. Yami ini Ibnu Akhika mau cerita. Terus Waraqah ini Nasrani. Di kitab Bukhari disebut wakana imro'an tanas sorofil jahiliyah wa yaktubu Injil bil Ibroniyah masya Allah ayaktub. Jadi Waraqah itu penginjil, pendeta. Tapi nanti loh, kamu jangan salah paham. Terus kayak pendeta sekarang ada periode di mana Injil masih asli dan ada periode ini yang sudah muharraf. Itu kan dia itu lafaznya ulama. Akhirnya Waraqah tanya, kamu ngomong saja ya Nabi, manggilnya seperti itu. Akhirnya Nabi cerita ketemu Jibril. Kamu enggak, sebenarnya beliau enggak tahu itu Jibril cerita. Terus kata Waraqah, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Masih pakai bahasa namus, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Itu namus macam malaikat yang mendatangi Musa. Terus uniknya Waraqah bilang gini, wa iyudrikni yaumuka ansurka nasron mu'azzar. Andai kan saya menemukan hari ketika kamu jadi nabi, akan saya bilang mati-matian. Kapan itu paman? Khina yukhrijuka kaumu, ketika kamu diusir oleh kaum kamu. Nabi sebagai orang baik, makanya biar jadi orang baik itu ya boleh. Nabi sebagai orang baik itu tanya, awamu khrijiyahum. Kalau kayak gimana nih, awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetokno ingsun hum ta kaumi. Masa saya nanti diusir kaum saya? Saya ini termasuk keluarga terhormat, perilaku saya baik. Masa saya nanti diusir? Terus kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang jadi nabi kecuali nanti ngalami diusir. Jadi yang tahu mau diusir itu ya Waraqah. Nabi malah tanya, masa saya nanti diusir? Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi itu keibu-ibuan. Jadi nggak tahu. Tapi nggak tahu di Nabi itu sifat madkhin, sifat pujian, bukan sifat naqsin, sifat apa? Kekurangan. Akhirnya Nabi mulai sadar, wah jadi Nabi tenan kan gitu. Jadi
Makanya kita Fathul Bari, sarahnya Bukhari, termasuk komentarnya Said Muhammad di beberapa kitab beliau, di Mafahim, di beberapa kitab. Kamu jangan terlalu fikih. Kalau terlalu fikih kan tidak boleh mempercayai omongan orang kafir, orang ahli kitab. Karena awailun nubuwah itu yang komentar semua ahli kitab. Awailun nubuwah itu yang tahu bahwa Nabi Muhammad Nabi itu semuanya data dari ahli apa? Ahli kitab. Sudah akhirnya Nabi ketemu Jibril lagi yang turunkan ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Nabi mulai yakin ketemu Jibril. Setelah sering ketemu Jibril, Nabi ya dengan tanda kutip nggak tahu aturan mainnya lagi. Setiap ada pertanyaan bilang sudah tak jawab besok. Mentang-mentang besok Jibril datang. Ternyata Jibril tidak datang. Sampai 40 hari. Akhirnya dibully sama umatnya. Umat dari iso jawab ternyata ada bisa. Piye Jibril apa? Akhirnya diwarai meneh. Ngene lho carane dadi nabi, wala taqulan alisein ini fa'ilun dzalika hudan illa ayasha. Jadi Nabi, sudah kamu bisa datang ke saya tak jawab karena Nabi mentang-mentang bisa mau konsultasi sama apa? Jibril. Ternyata Jibril tidak datang karena Nabi lupa tidak mengatakan insya Allah. Kalau Nabi itu tahu semua, pasti Nabi mengatakan insya Allah dulu. Tapi Nabi memang sebaiknya nggak tahu. Justru itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu beberapa peristiwa. Sehingga syaratnya jadi wali, karena wali itu warasatul anbiya. Ya kudu rada goblok sithik-sithik. Enggak boleh wali kok cerdas, analisis enggak boleh. Wali kok delok TV ngrungokno pakar-pakar analisis. Iku ora wali, jadi maklar. Enggak boleh. Jadi misalnya yang menang Pak Jokowi atau Pak Prabowo, enggak boleh pakai Pak Jokowi petahana, bos gini, enggak boleh. Wali kalau ditanya yang menang Pak Jokowi, Pak Prabowo, biadillah gitu aja. Itu urusan Allah. Itu alamatnya apa? Itu enggak penting, yang penting boleh ridhanya Allah. Enggak menarik figur-figur seperti itu wali. Sudah saya teruskan supaya clear ya masa Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tidak punya data kecuali dari ahli kitab. Yahudi lebih ngeri lagi. Yahudi itu punya kriteria, syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Ya makanya kitab yang paling sering dibangun itu berjanji. Syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Lalu Muhammad itu siapa? Kok tahu Nabi? Dia itu orang Arab itu jahiliyah, wongnya goblok-goblok. Akhirnya terus jadi polemik ilmiah kan. Akhirnya Nabi memaklumatkan diri kalau beliau min dzurriyyati Ibrahim, dibuktikan Ibrahim pernah singgah di Mekah, yaitu fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bahwa Ibrahim pernah hidup di Mekah ada buktinya, yaitu ada bekas kaki di dekat Ka'bah. Akhirnya Ibrahim meninggalkan Ismail. Ismail kecil kekurangan air, Hajar lari-lari nyari air 7 kali. Akhirnya jadi sa'i bena sofa wal. Ada sekian bukti kalau Ismail itu hidup di Mekah, menikah sama suku Jurhum. Akhirnya orang Yahudi mulai ngebet. Loh iya, Muhammad pantas jadi nabi, ternyata orang keturunan Ibrahim alaihis. Itu andekan orang Yahudi yang tidak komen, itu juga gak dilacak rasanya nabi. Gara-gara orang Yahudi komen, nabi itu harus turunan Ibrahim, kamu asal-usulnya gimana? Akhirnya Allah sendiri yang menjawab bahwa nabi lahir dari Ibrahim. Padahal Ibrahim itu orang Palestina. Logikanya gimana? Ternyata Ibrahim pernah singgah di Mekah. Ada bekas kakinya, ada ritualnya yaitu lari bena sofa wal mar'ah, menceritakan wal marwah, menceritakan apa? Ibrahim ketika nyari apa? Siti Hajar ketika nyari apa? Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Maka berjanji itu kitab yang masalah madaih itu bagus secara tarikh. Jadi kitab madaih itu beda-beda. Ada yang kayak Habib Ali. Habib Ali itu lebih ke isek itu berontok. Jika saya suka baca Simtud Duror itu kalau pas isek, pas berontok itu pas kangen Nabi, biasanya saya wudhu terus baca Simtud Duror itu pas isek. Tapi kalau saya ingin baca sejarah suka berjanji. Kalau Habib Ali jelas isek. Yang duriannya sekarang di Solo termasuk Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang baca Simtud Duror. Jika kalau beliau baca sholawat ya sholatan yattasulu biha ruhul musolli alaihi fayam basitu fi qalbi siru nuri ta'alluqi bi wa hubbi fayuktabu biha bi inayatillahi nabu bi hisbi. Kalau berjanji enggak, dia tahu problem utama Nabi itu nasabnya karena beliau orang Quraisy, orang jahiliyah.
yang dikira nggak punya darahnya Nabi Ibrahim. Maka beliau pertama ngarang diantaranya wabak fakul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Solusannya. Saya pastikan Muhammad cucunya Abdul Muttalib. Dia yang punya pintu yang mau masuk ke Ka'bah namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muttalib. Terus diteruskan Abdul Muttalib bin Hasyim terus sampai wa adnanu bila raibin idadzawil ulumin nasbiyah ila dabihi Ismaila nisbatuhu wa muntah. Karena berjanji ingin memaklumatkan ini Muhammad. Kamu kira orang mana? Beliau adalah turunan Ibrahim. Kayak apa alimnya yang ngarang berjanji? Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Lah berjanji itu nasibnya kurang baik. Dibaca bahasa Arab, yang baca nggak paham, yang dengar nggak paham. Akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra. Nah, terus dihukumi bid'ah kan? Coba kalau itu ditulis bahasa Indonesia. Nasab Muhammad, dia punya bapak Abdullah, punya mbah Abdul Muttalib gini. Paling kubu sebelah tidak akan bilang bid'ah, mesti ngomong ini buku sejarah. Jadi gara-gara bawa bahasa Arab, sing maca ora paham, sing nyenggaki ora paham, terus mantra. Sing kritik yo luwih ora paham, yo sudah akhirnya. Jadi berjanji itu bela-belain Nabi itu yang dilihat sisi nasab. Makanya beliau ngendikan wa'adnan bila raibin intadawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbahu. Itu juga orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Ternyata Muhammad itu tidak orang lain. Sampai mereka bilang Muhammad minal asbab. Muhammad itu enggak lain saudara kita. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Jadi pertama Nabi jadi Nabi itu yang tahu ya orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka pasti punya sisa-sisa kitab sama. Yaitu yang diceritakan Ka'bil Akhbar. Ya al-haditsus tsani an Yasar bin atau an Ka'bil Akhbar. Qala allamani abi Tawrata ila sifran wahidan kana yaqtimuhu wa yudkhilus sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman itu di Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam.